Nah, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa perpecahan-perpecahan di dalam Islam itu terjadi ketika kita terlibat dalam seret-menyeret persoalan politik yang dibawa ke dalam ranah-ranah akidah, ke dalam ranah keimanan. Kalau kamu nggak ngedukung saya, maka kamu akan keluar dari Islam. Kamu fasik, kamu kafir. Kan begini. Jadi ketika politik itu dibawa ke ranah akidah, ke ranah keimanan, Pak, ini bahaya. Maka kemudian orang bisa mengkafirkan satu sama lain padahal agamanya sama. Hanya karena berbeda. Dan ini juga yang dilakukan oleh kelompok Khawarij ketika dia menganggap tahkimnya Sayyidina Ali dianggap menyalahi undang-undang buatan Allah. Karena beliau menerima tawaran damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu kemudian ada seorang dari algojonya Khawarij ini yang bernama Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi ini kemudian mengatakan, kita bunuh pemimpin kafir itu. Sayyidina Ali sebelum dikafirkan itu sudah dicaci maki. Jadi postulat itu adalah tata cara. Orang yang menghina pemimpin, mencaci maki pemimpin, ini memang dilakukan pertama kali oleh kelompok Khawarij. Makanya pada zaman Kanjeng Nabi itu ada seorang dari kelompok ini, pendiri kelompok Khawarij ini bernama Dzulkhuwaisirah, yang kemudian memprotes kepada Nabi karena Nabi dituduh tidak adil. Makanya kemudian kelompok ini membesar pada zaman Sayyidina Ali dan mengatakan Ali dicaci maki, Ali dibenci, dan kemudian Sayyidina Ali dikafirkan. Sehingga Abdurrahman bin Muljam dengan berniat secara serius membunuh Sayyidina Ali setelah pedangnya direndam di cairan beracun 3 hari 3 malam. Dilakukan pada tanggal 17 bulan Ramadan, hari Kamis subuh, ketika Sayyidina Ali hendak melaksanakan sholat subuh di Masjid Jami di Kufah di Irak. Dan kemudian dipenggal di 2 bagian itu, di leher dan di kepala. Wafat pada hari Minggu. Dan ini diniatkan oleh mereka karena apa? Sampai kemudian di dalam Tarikhul Khulafa ini diterangkan, Abdurrahman bin Muljam ini tidak merasa salah sampai dibakar hidup-hidup. Karena apa? Dia merasa membunuh orang kafir, Pak. Gara-gara apa? Politik, Pak. Kalau sudah politik dibawa ke ranah keimanan, bahaya, Pak. Dan kemudian Islam terpecah belah hingga akhirnya ketika kekhalifan terakhir dari Bani Abbasiyah diserbu oleh bangsa Mongol pada tahun 1258. Kemudian kebangkitan Islam ini kemudian sedikit berbet, lambat. Hingga akhirnya nanti ada seorang pemikir Islam bernama Ibnu Taimiyah yang menulis 2 kitab politik bernama Majmu' al-Fatawa dan Taklid As-Siyasatus Syariah, membuat sebuah protokoler politik yang kemudian konsep ini dipakai oleh kelompok Wahabi Salafi. Namanya Al-Wala wal Bara'. Ini yang kemudian menjadi masalah di umat Islam hari ini. Mengapa Al-Wala wal Bara' ini bahaya bagi kita? Karena mereka bukan hanya menganggap orang yang berbeda dalam persoalan-persoalan keimanan, bahkan yang berbeda tafsir pun bisa dikafirkan oleh mereka. Konsep ini kemudian semakin menjadi setelah dimodifikasi oleh seorang ulama Saudi namanya Muhammad Said Al-Qahtani. Dia menulis kitab namanya Al-Wala wal Bara' fil Islam, yang dimodifikasi sedemikian parahnya dari pemikiran Ibnu Taimiyah dan kemudian dipertajam oleh Muhammad Said Al-Qahtani, yang bahkan berbeda pilihan politik pun itu bisa juga dikafirkan. Nah, ini kemudian yang dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu pemikiran-pemikiran seperti ini yang kemudian dipakai oleh gerakan-gerakan Wahabisme hari ini ke seluruh negara. Kenapa kemudian pemikiran seperti Muhammad Said Al-Qahtani ini mempertajam dan dibawa ke ranah politik? Karena pesaing politik keluarga Ibnu Saud di Saudi itu, Pak, seorang habaib. Namanya keluarga Ibnu Rashidin. Ini pesaing politiknya, Pak. Makanya kalau orang Wahabi itu tidak hormat kepada zuriyah Nabi. Beda dengan kita yang sangat menghormati kepada zuriyah Nabi. Nah, orang Wahabi tidak setuju dengan itu karena memang pesaing politiknya keluarga Ibnu Saud ini keturunan Nabi. Yang kemudian ketika kalah perang, keluarga Ibnu Rashidin ini kemudian menyingkir ke Yordania dan menguasai Yordania hingga hari ini. Makanya kerajaan Yordania yang menguasai Yordania ini adalah para zuriyah Nabi.
Nah, banyak sekali kemudian ajaran-ajaran Wahabi ini yang didesain, dibuat untuk memperkuat kekuasaan dan kekuatan keluarga Ibnu Saud oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ziarah kubur dilarang. Karena apa? Karena orang Saudi tidak boleh punya ikatan dengan leluhurnya. Kalau dia punya ikatan dengan leluhurnya, mereka tidak akan mendukung pergerakan politiknya keluarga Ibnu Saud. Maulid Nabi diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena memang tidak boleh orang Saudi itu punya idola lain selain keluarga Ibnu Saud, supaya loyal terhadap raja. Sementara keluarga Ibnu Saud ini ingin melawan Kekaisaran Utsmani yang memang ajarannya sama kurang lebih seperti kita hari ini. Kekaisaran Utsmani ini maulidan, tahlilan, ziarah kubur dan sebagainya. Nah, kemudian ajaran-ajaran yang dianut oleh Kekaisaran Utsmani ini dibuat antitesisnya oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menyaring orang supaya orang Saudi ini tidak terpengaruh dan loyal kepada Utsmani, sehingga dia harus loyal kepada Ibnu Saud, sehingga dibuatlah ajaran yang berbeda. Dan ajaran inilah yang hari ini diekspor paksa ke negara muslim atas permintaan Amerika, Pak. Ini diakui langsung oleh Muhammad bin Salman dalam salah satu wawancaranya dengan RT.com dan saluran TV PBS Frontline. Silakan di googling, lihat di YouTube. Ini kemudian yang diekspor atas permintaan Amerika. Kenapa? Amerika tidak mau ada pengaruh lain selain pengaruh ideologi yang harus diekspor oleh dirinya untuk menyaingi pengaruh Uni Soviet pada zaman Perang Dingin. Nah, ini kemudian yang kita hadapi hari ini adalah hakimiyah, takfiriyah, dan sebagainya. Belum kita berbicara tentang harokah-harokah pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir yang selalu menjejalkan khilafah kepada kita, tegaknya khilafah dan sebagainya.